tanaman sesuai pesanan, Edward melihat seekor anjing di sampingnya dan mulai memotong bulu anjing itu. Si pemilik anjing pun senang dengan penampilan baru anjingnya. Lalu terlihat semua tetangga Peck mengantri membawa binatang peliharaan mereka untuk dipotong bulunya oleh Edward. Di saat Edward selesai memotong bulu anjing milik Joyce, Joyce penasaran apakah Edward bisa memotong rambutnya. Joyce pun memaksa Edward untuk memotong rambutnya. Edward tak keberatan dan langsung mengeluarkan keahliannya dengan percaya diri. Dan hasilnya pun sungguh memuaskan. Lalu semua ibu-ibu satu kompleks pun meminta Edward untuk memotong rambut mereka agar bisa tampil modis. Alhasil semua ibu-ibu satu kompleks itu memiliki gaya rambut yang keren dan modis. Tak kelupaan Peck sendiri juga memotong rambutnya sampai-sampai membuat Kim anaknya kagum. Kemudian Edward diajak tetangga Peck untuk mengasah tangan guntingnya. Di perjalanan dia melihat Kim dengan pacarnya yang begitu mesra. Di situ terlihat raut wajah cemburu tersirat di wajah Edward. Saat pulang ke rumah, Edward mendapati Kim dan pacarnya ada di luar rumah, kesulitan untuk masuk karena lupa membawa kunci rumah. Edward pun membantu Kim menggunakan jari jemari guntingnya membuka pintu tersebut dan berhasil. Edward mampu membuka pintu rumah yang terkunci menggunakan jari-jari guntingnya. Lalu kemudian hari, Peck dan Edward masuk ke siaran televisi lokal, di mana mereka takjub dengan keunikan dan kemampuan yang dimiliki Edward. Di saat salah satu penonton menanyakan apakah Edward memiliki pacar, Edward pun gugup dan tak sengaja memegang kabel mic dengan jarinya dan dia pun tersetrum sampai terjungkal. Jim yang menontonnya dari rumah pun tertawa, namun Kim terlihat kasihan dengan Edward. Kemudian Joyce terlihat mengajak Edward ke salon kecantikan yang baru dibuatnya, melihat ruangan dan peralatannya. Kemudian Joyce pun mengajak Edward masuk ke gudang. Joyce pun mendorong Edward untuk rebahan di kursi. Dan Joyce pun perlahan melepaskan bajunya. Edward yang polos terlihat kebingungan. Saat Joyce mendekati Edward, terlihat Edward yang ketakutan. Di saat Joyce mendekatkan dirinya pada Edward, kursi yang diduduki tiba-tiba ambruk dan Edward mendorong Joyce untuk menjauh. Lalu Edward melangkah pergi ketakutan. Joyce terlihat kesal dengan perlakuan Edward itu. Kemudian Edward menemui keluarga Peck yang sedang makan bersama dan menceritakan kejadian dengan Joyce barusan dengan polosnya. Mr. Box pun menyarankan Edward untuk membuka usahanya sendiri dengan meminjam modal dari bank. Lalu Peck dan Edward pun pergi ke bank. Karena Edward tidak mempunyai dokumen apapun, bank menolak memberikan pinjaman untuk Edward. Sementara itu di tempat lain, Jim meyakinkan Kim untuk merayu Edward agar mau membobol rumahnya sendiri. Ya, Jim ingin mencuri uang dari ayahnya dengan memanfaatkan kemampuan Edward membuka kunci rumah. Kim sebenarnya tidak mau menyetujui ide tersebut, namun Jim terus memaksa Kim untuk merayu Edward. Akhirnya Kim setuju. Malam harinya mulailah mereka beraksi. Edward membantu Jim dan kawan-kawan membobol sebuah rumah dengan alasan pemilik rumah telah mengambil barang berharga milik Jim. Jim tidak mengatakan kalau itu rumah miliknya. Edward pun setuju untuk membantu dan mulai membobol rumah itu. Saat Edward memasuki sebuah ruangan, tak disangka alarm berbunyi. Lalu Jim menutup pintu dari luar dan rumah itu mulai terkunci otomatis. Jim dan kawan-kawan pun kabur meninggalkan Edward yang ketakutan sendirian di dalam rumah itu. Kim yang kasihan memaksa Jim untuk berbalik dan menolong Edward. Namun Jim bersikeras menolak untuk menolong Edward. Alhasil polisi pun datang dan menangkap Edward. Kemudian Peck dan suaminya, Mr. Box, menjenguk Edward di ruang tahanan. Mereka mengira Edward putus asa karena ditolak bank, lalu mencoba membobol rumah orang. Edward hanya terdiam 1000 bahasa. Edward pun akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Namun beritanya sudah beredar kemana-mana. Tidak lupa para ibu-ibu tetangga mulai menggosip hal-hal buruk tentang Edward. Di saat Peck dan Edward memasuki halaman rumahnya, terlihat banyak wartawan yang ingin mewawancarai Edward atas apa yang terjadi sebelumnya. Peck dan Edward pun bergegas masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Edward bertemu dengan Kim. Kim yang khawatir menanyakan bagaimana keadaan Edward. Di sini terkuak bahwa sebenarnya Edward sudah mengetahui kalau yang ingin dirampok adalah rumah orang tua Jim sendiri. Dan Edward bersedia melakukannya karena Kim yang meminta. Di situ Kim terlihat sangat menyesal. Kemudian di luar rumah terlihat Jim memanggil Kim. Saat Edward melihat Kim menemui Jim, Edward terlihat sangat kesal. Lalu dia merobek tirai
Dan Edward masuk ke dalam rumah, meluapkan kekesalannya dengan menggores-gores dinding rumah dengan tangan guntingnya. Sementara itu Kim terlihat kesal dengan perlakuan Jim yang meninggalkan Edward begitu saja. Dan Kim mulai tidak meladeni Jim dengan meninggalkan Jim masuk ke rumah. Di saat makan malam, Mr. Box terlihat agak kesal dengan aksi Edward merusak tirai di rumahnya dan mengajari Edward tentang tata cara hidup agar tidak melanggar hukum. Kim yang tahu fakta-fakta sebenarnya membela Edward kalau dia tidak tahu apa-apa. Lalu Peg berencana merayakan pesta Natal di rumahnya. Namun tetangga sudah mulai takut dengan Edward. Kemudian terlihat Kim yang memperhatikan Edward yang merapikan bunga dengan wajah yang sedih. Lalu di malam hari saat Kim sedang membantu ibunya menyiapkan pohon Natal, dia melihat hal aneh di luar pintu rumahnya. Kim pun mulai melangkah keluar. Ternyata di luar terlihat turun salju. Kim pun penasaran karena di daerahnya tidak pernah sama sekali turun hujan salju. Setelah diamati ternyata salju yang turun berasal dari Edward yang sedang mengukir patung dari balok es menggunakan tangan guntingnya. Kim pun terpesona dengan hasil karya Edward sekaligus terpana dengan keindahan salju yang dihasilkan. Kim terlihat menari-nari di bawah hujan salju di samping Edward yang sedang mengukir patung es. Di saat Edward sudah selesai dan akan menuruni tangga, kebetulan Kim juga sedang menari di dekat Edward. Terdengar Jim berteriak ke arah Edward. Secara refleks tak sengaja, Edward melukai tangan Kim. Lalu Jim pun mendekati Edward dan menuduh Edward telah melukai Kim. Meskipun Kim mengatakan tidak apa-apa, hanya goresan kecil dan tidak sengaja, Jim terus mendorong Edward dan mengusir Edward untuk menjauh. Edward pun terlihat ketakutan. Lalu terlihat Edward berjalan pergi meninggalkan rumah Kim. Kemudian Kim keluar rumah dan menemui Jim dan tidak terima atas perlakuan Jim yang telah mengusir Edward. Kim yang kesal lalu meminta putus pada Jim. Kim lalu mengusir Jim dari rumahnya. Sementara itu di jalanan, Edward terlihat kesal dan memotong-motong tanaman yang ada di dekatnya, lalu merobek-robek baju yang dipakainya. Tetangga yang tak terima Edward memotong tanamannya sembarangan sampai menelpon polisi. Lalu polisi pun datang dan mulai mencari Edward.